Saya teringat sebuah peristiwa. Waktu itu saya sedang berkumpul dengan teman-teman saya SD. Kemudian ada seseorang yang teman saya meminjam handphone saya. Handphone Samsung Z Fold gitu ya. Dia meminjam, kemudian ya saya kasih, lalu dia mengatakan, "Ini gimana bukanya? Gimana buat mengoperasikannya?" Lalu saya jelaskan caranya. Ini loh bukanya, ini cara makainya. Kemudian dia bisa dengan nyaman menggunakannya. Dari peristiwa ini saya ingin hubungkan dengan kehidupan, bahwa kalau ingin hidupnya nyaman, maka harus tahu bagaimana cara menggunakan pikiran dengan benar. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang menyenangkan, tentang bagaimana hidup yang penuh keajaiban. Dari peristiwa tadi, saya ingin mengulas bahwa kalau kita ingin bisa menggunakan sesuatu, maka harus tahu caranya, harus tahu panduannya, harus tahu aturan-aturannya. Sama dengan kehidupan. Kalau ingin hidupnya nikmat, kalau ingin hidupnya nyaman, maka harus tahu aturan-aturan dalam hidup. Kalau orang hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak punya rumah bagus, hidupnya belum punya saldo minimal 2M, maka artinya hidupnya tidak nyaman dan dia tidak tahu bagaimana menggunakan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Seringkali banyak orang mencari, kemudian mengatakan bahwa harus sesuai dengan energi semesta, harus selaras dengan energi semesta. Sebetulnya ini sesuatu yang perlu diluruskan. Saya selama hidup, mulai dari saya di kuliah, saya mendapatkan beasiswa, saya lanjut S2, saya dapat rumah, saya punya 5 rumah, dan kemudian ada banyak bisnis, sudah dapat tanah dan sebagainya. Saya tidak pernah melakukan yang namanya penyelarasan energi saya. Saya tidak pernah kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu. Bahkan saya pun tidak pernah tahu bagaimana caranya menyelaraskan dengan energi semesta. Yang saya tahu adalah saya menggunakan yang Tuhan kasih ke saya dan saya maksimalkan. Saya orang teknik, saya orang IT. Kalau saya ingin menggunakan sebuah handphone, ingin menggunakan sebuah perangkat, maka saya harus tahu dulu aturan-aturan dari si pembuatnya, dari pabriknya. Saya akan cek dulu manual booknya. Oh, ini seperti ini cara kerjanya. Harus dipencet di sebelah sini. Harus seperti ini beban maksimalnya. Oh, harus melakukan seperti ini. Manual booknya saya pelajari, kemudian saya gunakan. Nah, itu juga yang saya terapkan di diri saya. Saya mencoba mengenali sunatullah kalau bahasa di Islam, mengenali aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan di semesta ini, sehingga apa? Saya bisa memanfaatkan semesta untuk mendukung saya. Saya ulangi, saya bisa memanfaatkan semesta untuk mendukung saya. Bukan saya harus sesuai dengan semesta, tapi semesta mendukung saya. Nah, ini pemahaman yang sering kali membuat orang jadi bingung. Ada kucing, ada ikan. Coba Anda lihat, ikan sudah dibentuk agar dia bisa hidup di air, dikasih insang, dikasih
sirip dan sebagainya. Diciptakan untuk memang hidup di air. Kucing diciptakan dengan 4 kaki, dia jalannya seperti itu, makannya seperti itu. Sudah diciptakan sebagai kucing dengan segala aturan-aturan kucing. Tumbuhan, ada tumbuhan menjalar, ada tumbuhan yang hanya tingginya maksimal ya segitu-gitu aja. Itu sudah disesuaikan dengan aturan yang Tuhan buat. Gunung ya seperti itu. Artinya apa? Semua makhluk, semua yang ada di alam ini sudah dibuat aturan-aturannya. Dan manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling terbaik dari semua penciptaan. Sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. Diciptakan karena diberi akal pikiran agar bisa memanfaatkan semuanya. Nah, artinya apa? Kita harus hidup sebagai manusia. Jangan hidup sebagai berlian, jangan hidup sebagai gunung. Hiduplah sebagai manusia. Apa bedanya manusia dengan makhluk lain? Manusia punya otak, punya pikiran, yang artinya manusia harus menjadi makhluk yang berpikir, makhluk yang mau menggunakan pikirannya. Kalau manusia tidak mau menggunakan kekuatan pikirannya, artinya manusia itu sedang tidak menjadi manusia. Manusia itu sedang tidak mau menjalankan perintah Tuhan sebetulnya. Banyak orang agak takut menyebut kata pikiran karena dianggap nanti namanya mengatur Tuhan, nanti namanya tidak bersyukur kepada Tuhan. Justru terbalik pola pikirnya, salah itu pemahamannya. Tuhan memberi saya tangan, digunakan. Tuhan memberi saya kaki, memberi kita kaki untuk digunakan, memberi kita mata untuk digunakan melihat. Artinya apa? Tuhan memberikan kita pikiran untuk dipakai pikirannya, untuk berpikir, untuk mengatur bagaimana hidup supaya menyenangkan, untuk mengatur bagaimana bisa memanfaatkan tumbuhan, bisa memanfaatkan hewan-hewan, bisa memanfaatkan semesta untuk kebaikan hidup di dunia. Itu yang namanya manusia. Tanyakan ke diri Anda, apakah Anda sudah berpikir ataukah Anda sekedar hidup-hidup saja? Ya sudahlah, hidup pokoknya hidup saja, bernafas saja, jalan, kemudian berangkat kerja, pulang, berangkat pulang, tanpa berpikir bagaimana hidup yang menyenangkan. Sementara orang-orang yang kaya, dia berpikir. Artinya apa? Orang yang berpikir dengan benar maka hidupnya kaya. Berarti orang, manusia yang menjalankan hidup selayaknya manusia, itu pasti hidupnya nikmat. Seseorang yang dia menjalankan aturan-aturan Tuhan kepada dirinya, maka pasti hidupnya penuh dengan kebaikan. Sebaliknya, ketika orang itu hidupnya tidak nyaman, tidak nikmat, maka dia sedang tidak menjalankan aturan Tuhan. Karena itu kita merenung, saatnya Anda merenung, berpikir, Anda menyadari bahwa ternyata saya yang salah, bukan Tuhan. Tidak perlu Anda kemudian menyerap energi bulan, energi matahari, tidak perlu. Anda hanya butuh mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran Anda. Sadarlah bahwa Anda adalah manusia. Kalau Anda sadar, Anda balas di kolom komentar, saya sadar. Yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan.
tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.